Arisutrisno dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2022 dengan nomor NIM 22187205008. Di sini saya akan menjelaskan tentang munculnya masyarakat di Indonesia, mata kuliah studi masyarakat Indonesia dengan dosen pengampu Yuniar Mujiwati SPD MPD. Ada 4 sub pokok pembahasan yang saya jelaskan. Yang pertama, asal nama dan bangsa Indonesia. Yang kedua, penduduk Indonesia purba. Yang ketiga, migrasi dan kebudayaan dari utara. Yang keempat, pengaruh kebudayaan pada awal sejarah. Sub pokok pembahasan yang pertama yaitu asal nama dan bangsa Indonesia. Terdapat 8 asal nama dan bangsa Indonesia, yaitu yang pertama Hindia. Sebelum merdeka, Indonesia dikenal sebagai nama Hindia dengan pencetusnya yaitu Herodotus pada tahun 425 sampai 485 sebelum Masehi. Yang kedua yaitu Netherlands Oost-Indie atau Netherlands Indie, yang artinya yaitu kawasan Inggris yang dijajah oleh Belanda, yaitu dengan pencetusnya Cornelis de Houtman, dan nama ini diberikan oleh orang-orang Belanda sesudah mereka berkuasa. Yang ketiga yaitu Insulindi, yang merupakan gabungan dari kata insula, bahasa Latin yang artinya pulau, dan indi artinya Hindia. Sedangkan Insulindi artinya pulau Hindia dengan pencetus Edward Dousdekker atau Mutatuli di dalam bukunya yang berjudul Max Havelaar pada tahun 1860. Yang keempat yaitu The Malay Archipelago. Nama ini dibuat oleh Alfred Russel Wallace dalam tahun 1869 sesudah ia mengadakan perlawanan ke tanah air, dan nama ini berarti kumpulan pulau-pulau Melayu. Yang kelima yaitu El Indi Insular. Nama ini adalah karya dari Jean-Jacques Ellis Reclus pada tahun 1830 sampai 1905 bersama saudaranya Marcin Reclus. Nama ini tidak begitu terkenal dan tidak masyhur karena umumnya hanya orang Prancis saja yang menggunakannya, yang digunakan di masa penjajahan dahulu. Untuk pengganti nama East Indies, nama tersebut digunakan resmi oleh organisasi ini, dan Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di kota Yogyakarta. Yang ketujuh adalah Nusantara. Nama ini dikemukakan dalam perpustakaan Hindia kuno yang menyebut negeri ini Nusantara. Adapun Nusantara atau Dwi Pantara artinya adalah pulau-pulau yang berada di antara benua-benua. Selanjutnya yang terakhir yaitu Indonesia. Kata Indonesia berasal dari kata bahasa Latin yaitu Indus yang berarti Hindia, dan kata dalam bahasa Yunani Mesos yang berarti pulau. Jadi kata Indonesia berarti wilayah Hindia, kepulauan dan kepulauan yang ada di Hindia, yang menunjukkan nama ini terbentuk jauh sebelum Indonesia menjadi negara berdaulat, dan asal mula pencetus nama ini adalah James Richard Logan. Pokok pembahasan yang kedua yaitu penduduk Indonesia purba. Yang pertama, pada kala Hologen terdapat jenis manusia Homo sapiens. Pada kala Pleistoken atas atau lapisan dan fauna ngandong terdapat jenis manusia Homo wajakensis dan Homo soloensis. Pada kala Pleistoken tengah atau lapisan dan fauna trinil terdapat jenis manusia Pithecanthropus erectus, dan pada kala Pleistoken bawah atau lapisan dan fauna jetis terdapat jenis manusia Pithecanthropus robustus. Perkembangan manusia di Indonesia sejak masa lampau atau purba sampai sekarang dapat dibedakan berdasarkan kebudayaannya seperti yang dikemukakan Suekmono pada tahun 1973. Yang pertama, zaman prasejarah merupakan sejak dari permulaan adanya manusia dan kebudayaan sampai kira-kira abad ke-5 Masehi. Yang kedua, zaman purba yang merupakan datangnya pengaruh kebudayaan India pada abad pertama tahun Masehi sampai berakhirnya kerajaan Majapahit.
kapak lonjong. Jenis kapak lonjong ini banyak ditemukan di Sumatera Timur, Sumatera Utara, Aceh, Malaysia, dan gua-gua yang banyak terdapat di Jawa Timur. Lebih jauh lagi banyak ditemukan di Vietnam bagian utara di sekitar pegunungan Bakson, di Vietnam bagian tengah, tepatnya di Hoa Binh, Hoa Nam, dan pokok pembahasan yang keempat yaitu pengaruh kebudayaan pada awal sejarah. Kerajaan tertua di Indonesia dengan pengaruh kebudayaan Hindu terdapat di Jawa Barat yang dibuktikan dengan adanya prasasti dari Raja Purnawarman yang menggunakan huruf Pallawa ditemukan di Ciariteun, Bogor. Yang selanjutnya setelah berangsur-angsur kenegaraan Hindu tidak lagi diterapkan oleh kerajaan-kerajaan yang menguasai pelayaran seperti Kerajaan Sriwijaya di Palembang, dan konsep kenegaraan yang dianut cenderung keagamaan Buddha, yang akhirnya masuknya agama Islam yang kemudian berkembang di masyarakat. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.